طلع البدر علينا بالثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا lillahi. Niko, sebenarnya udah bukan bulan Rajab ya Pak Kiai, sudah Sya'ban. Tadi saja sudah tanggal 4, besok tanggal 5 Sya'ban. Tapi luar biasa, walaupun tidak kebagian bulan Rajab, tapi semangat panjenengan untuk memperingati Isra Mi'raj meniko adalah supaya kita tansah mendirikan sholat 5 waktu kita. Kita diajak supaya ngaji, Bu, Ibu, ngaji niku supaya sehat, ngaji supaya sehat. Hapunten maaf, sehat menurut agama niku mboten namung sehat badannya saja, tapi sehat menurut agama yaitu antara pengetahuan dan pengamalannya dia berjalan dengan seiringan. Contoh nih, sehat menurut agama Pak, sholatnya nggak ketinggalan, syariatnya dilaksanakan, wajibnya dilakoni, sunnahnya diamalkan. Dalam bermasyarakat mature sae, kelakuan sae, tingkah laku sae, didik anaknya juga sae, mature sae, orangnya ramah, gak sombong, guyub rukun sama keluarga, seneng aweh, seneng tulung, seneng nyoh, seneng sodako, seneng jariah, guyub rukun sama tetangga karo wong liya. Angel nggih Bu nggih. Pantesan babake batin iya mumpuni cangkeme gering ngomong. Memang bener Pak, wong ngomong kuwi gampang karena lidah tak bertulang. Tapi saya ngomong begini bukan berarti akhlak saya paling baik, itu tidak. Kita yang hadir di sini akhlak kita paling bagus kita tidak tahu, karena Allah yang menilai kita. Tapi pada intinya kenapa panitia ngajak kita ngaji? Iya supaya tambah sehat, yaitu antara pengetahuan dan pengamalan dia berjalan dengan seimbang. Tapi Bu, kalau orang sakit menurut agama, ia sakit jiwanya. Sakit jiwa menurut agama, maaf, bukan orang gila Bapak, tapi sakit jiwa menurut agama karena di dalam hatinya dia ada ada kerusakan, sifat sirik, iri, dengki, pamer, sombong, gemede, kuminter, kementu, sumuki, kumayu, gumagah dan lain sebagainya. Maaf niki, hapunten, sakit jiwa menurut agama contoh begini, ngakunya Islam, kalau ada pengajian derek urunan, kerja baktina sregep, tapi orang gelem sembahyang. Eta sakit Pak. Sama halnya sholatnya nggak ketinggalan, syariatnya dilaksanakan, wajibnya dilakoni, haji maning, tapi ternyata rentenir, seneng rolas-rolasna duit, kelakuannya elek, jare sugi, jare benghar, tapi ternyata pelit, medit, kucerin, jelantir, bin buntut kasiran. Eta juga namanya sakit. Maka hapunten, sakit jiwa menurut agama contoh persis Kaji Muhyiddin. Eta sakit jiwa. Ya maaf, saya di sini tak aya Kaji Muhyiddin ya? Aya. Hapunten Pak Haji Muhyiddin. Ya yang saya maksud Haji Muhyiddin yang di sinetron, bukan Haji Muhyiddin Sidaharja. Hapunten Pak Haji, mana nih Pak Haji Muhyiddin? Hapunten Pak Haji, nah, nanti gampil Pak Haji, amplopnya saya bagi 2. Bukan Pak Haji Muhyiddin Sidaharja loh ya Bu, Haji Muhyiddin di sinetron. Eta bener-bener sakit jiwa Bu. Yo saya tahu itu cuma sekedar sinetron.
udah disetting sama sutradaranya. Tapi ternyata Bu, Kaji Muhyiddin dalam kehidupan nyata aslinya itu tidak seperti itu. Malah kelakuannya baik, syariatnya dilaksanakan, bermasyarakat sosialnya juga baik. Cuma itu kan tuntutan peran, tuntutan acting, supaya nggambaraken dadi wong nyebeli pisan. Boleh jenengan meriksani sinetron, tapi ternyata pelajaran yang dipetik begini Pak. Ternyata Bu, sifat dan watak itu beda. Saya ulang, sifat dan watak itu beda. Kalau sifat itu kelakuan kita, kebiasaan kita, tingkah laku kita yang masih gampang dirubah, itu sifat. Tapi kalau kita cerita watak, utawi kalau Sidaharja matur angger watak, ya Sidaharja ngomongnya begitu ya Pak ya, angger watak, watak eta keng mekukeng, letterlek ora kena ditekuk alias saklek. Lah watak itu anu dasar kang penjuron alias anu gawan bayi. Loh maaf nih, hapunten, saya ngomong begini bukan omong kosong Ibu. Menurut ilmu psikologi agama, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa manusia dilihat dari sudut pandang Islam, ternyata 80% watek niku turunan kang wong tua. Wah ngeri ya Bu ya. 80% watek itu turunan dari orang tua. Yang 20%-nya Pak itu karena lingkungan sekitarnya. Jadi kalau ada, maaf naudzubillah min dzalik, ada orang tua yang kelakuannya jelek, bisa jadi itu nuruni temputane. Contoh maaf, Bu, Ibu kenal Tapasya? Oh kenal di mana? Di TV. Masya Allah, pantesan ibune wajahnya kotrak, anu seneng meriksani sinetron. Mapak ayah perempuan cantik banget dari India namanya Tapasya. Meripatem belalak, irungnya bangir, bibirnya seksi. Tapi ketika ibunya meriksani Tapasya, rasanya jengkel banget nggih Bu nggih. Karena secantik apapun Tapasya tapi kelakuannya jelek, maka wajah cantik berubah nyebeli. Apalagi ninine Tapasya. Tapasya kelakuannya jelek, memper anu nuruni ninine. Tapi hapunten iya, ini belum bisa jadi patokan yang utama Mbak. Ada wong tuane nyebeli pisan tapi anaknya ora. Kaji Muhyiddin nyebeli banget tapi kan rumahnya ora. Tapi dilihat dulu sudut pandang latar belakang si Rumana. Rumana itu lama di pesantren, kembulane gaule karo para santri, ngajinya sama para kiai, S2-nya aja di Mesir. Maka walaupun wong tuane Rumana nyebeli banget, tapi berbeda sifat dengan Rumana karena 20% lingkungannya Rumana sangat agamis dan toleransi. Ternyata 20% pun bisa merubah 80% turunan dari orang tua. Luar biasa. Maka ternyata entah sifat baik buruknya kita, manusia diwajibkan supaya nandur barang sing apik, supaya tercipta watak yang baik. Ketika nuruni ke putra putrine juga watak yang baik, ketika tercipta di lingkungan sosial juga sosial yang baik. Maka mangga sok ayo kita belajar nandur barang sing apik dengan cara yang pertama, punya prasangka baik sama orang. Kita belajar husnudzon kepada Allah, juga kita prasangka baik sesama orang. Karena apa? Kalau orang kok pikirannya jelek mulu, niku mempengaruhi kesehatan badan Pak. Ternyata yang pertama kali diserang i wajah. Wajah niki ekspresinya memang menggambarkan isi hati kita. Maka ngapunten niki, wong sombong karo wong menengan niku 11-12.
Saya ulang, wong sombong karo menengan eta sami mawon alias pada bae. Pada bae cara orang Sunda naon Ibu? Sami bae. Wong sombong karo menengan hampir sama saja. Loh, maaf, ya contoh real, survei membuktikan. Jadi ngajina perlu survei. Survei langsung di lapangan. Surveinya begini, Pak. Ibu ini lagi jalan, pas jalan ketemu sama temen akrab, kenal dekat, ketemu sampean boro-boro takon, senyum be ora ketemu jenengan melengos, dheweke ditakoni ora gelem jawab, ibune batin dasar watek sombong. Batinnya ibu begitu, suudonnya jenengan. Sampai rumah curhat sama bapak gebak, ternyata si ibu A, sombong banget Pak. Nah ngapa sih Bu? Masa ya Pak, si ibu A ketemu sama ibu boro-boro takon, senyum juga enggak, malah melengos ketemu saya. Lah dheweke ditakoni ora gelem jawab, apa gue jeneng udah sombong? Kok bapaknya jawab begini Bu? Si ibu A bisane ditakoni enggak mau jawab bukan sombong. Bisane ditakoni ora gelem semaur, anu kae dasare wateke menengan. Berarti wong menengan karo wong sombong pada baik. Maaf, hapunten, menengan silahkan, pendiam juga monggo. Kanjeng Nabi ngendika falyaqul khairon aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih becik meneng. Meneng itu lebih apik ketimbang ngomong elek. Dalam artian diamnya itu karena menghindari dari perkataan yang tidak baik. Tapi kan gone menengan lihat situasi dan kondisi. Ketika rawuh di pengajian ketemu sama orang, kebul karo masyarakat, senyum tok. Senyum naon Ibu? Senyum. Ulangi, senyum. Sampun mertandakaken ramahnya seseorang. Contoh malam ini, saya nggak kenal sama ibu-ibu sekalian, saya juga nggak kenal sama bapak-bapak yang rawuh di sini. Bapak ibu jenengan pun tidak kenal persis Mumpuni ini bagaimana sifatnya. Tapi walaupun kita tidak kenal akrab, tapi saya sampai sini ibune senyum kepada Mumpuni, saya batin di dalam hati, oh ternyata orang-orang Sidaharja orangnya ramah-ramah nggih. Kok enggak? Aku lagi batin. Batin saya begitu, karena belum kenal saja jangan sudah murah senyum kepada saya. Tapi cobi kenal ora, tanggane udu dulur anu dulur adoh. Lah kalau dugi meriki kok bapaknya merengutang Mumpuni, saya batin Pak. Ternyata ya piantun-piantun Sidaharja dasarnya pada merengkunung. Boleh saja saya menafsirkan begitu. Kenal ora, tanggane udu, ketemu pirang perkara sampai merengut-merengut aring aku. Jane mungkin udu merengut aring Mumpuni. Lanjane mungkin udu wong Sidaharja anu tangga desa melu ngaji nang kene, tapi kan merengute nang kene. Jadi mungkin orang merengut aring Mumpuni anu mau arep banget ngaji padu desit karo bojone, merengut nang kene. Tapi nggak ada yang merengut ibu bapak, ini cuma sekedar gambaran. Ternyata sifat pikiran watak kita mempengaruhi kesehatan badan. Yang diserang pertama adalah wajah, maka monggo dibiasakan pasang wajah sumeh, murah senyum, suka nyapa sama orang lain. Bagaimana punya wajah yang sumeh, murah senyum? Syaratnya satu, punya prasangka baik sama orang. Aja pikirannya elek baik karo tanggane. Kalau orang pikirannya jelek mulus sama orang Bu, wajah ini nggak ada ceriane blas. Senenge merengut, besengut, jabrut, metutut kayak curut. Persis wajah Kaji Muhyiddin. Mancing emosi. Mergana apa si Kaji Muhyiddin di sinetron eta pikirannya jelek terus sama yang lain. Tanggane susah, dheweke bunga, tetangga bunga dheweke
susah tetangga beli sawah dheweke atine owah, tetangga lagi bangun dheweke bingung kelabakan, tetangga beli motor dheweke bibirna jontor, tetangga beli kulkas beli emas dheweke atine hafal banget ibu nih. Tapi insyaallah di dia di Sidaharja tak aya orang panasan nggih Bu nggih. Aya? Mana orang nah? Di sawah. Oh, kalau di sawah eta anu panasan kenging srengenge. Yang dimaksud mumpuni eta panasan anu meri karo tanggane. Lalu berangkat ngaji kung lutik-lutik sebelah mending lutik-lutik macam begini. Yuk kue telang sebelah yuk tangane bekaro gelang ya Bu ya, ngasih sikile bedi gelang ya Bu ya, kotor tangane gelangan bedela-dela garuk-garuk kukur-kukur bae. Lo yo sing kamu dadi nyambung Rika Jagumun kepada badan bekayu atane bekaro gelang utange nang dioran apa ya yang belakang ludik-ludik aja saro-saro aku melok rongo kepada badan bekayu atane bekaro gelang kena utuh emas asli lagi pengajian Pak disempet-sempetin rasani tanggane bikin dosa, tapi bukan orang Sidaharja, orang sana Cilacap ngarani aku apa? Kiong Cilacap aku tok kena kene Cilacap ya salah apa wong Cilacap tapi boyongan kang kene sanes Cilacap sanes Sidaharja orang sana ngisolangit adoh tetangga beli sawah dekotan dibangun deke bingung tadi tuku motor deke bibirna jontor, tetangga beli kulkas beli emas deke atene panas, tangga beli truk deke setruk, tetangga beli parabola deke tuku paramek, giliran tetangga beli TV akhirnya deweke mumet mati karena mumet dirujuk ke rumah sakit akhirnya mau meriang. Mana yang bilang modar? Masya Allah, na'udzubillahi min gampang kapucuk nafsu angkara ing pepaese kepyaring donya iri lan meri sukiye tangga mula atine peteng lan dista mula atine peteng lan dista ya Rasulullah ya Rafi Asya niwadaraji atfataya jiratal ya uhailal tiwal karomi lal tiwal karomi aran kang soleh bagus atine krana mapan saring ilmune laku torekot lan makrifate uga hakikat manjing rasane uga hakikat manjing rasane irfa ya Rasulullah ya Rafi Asya
niwadaraji atfataya jiratal ya uhailal karami ya uhai diwal karami. Shallu ala Nabi Muhammad, shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, dari tadi ibu-ibu pada semangat sholawatan, bapaknya sami diem aja Bu. Ternyata bapak-bapak lagi diem anu batin karo kecap-kecap. Mulai kecap-kecap begini, subhanallah, ternyata mumpuni aslinya ayu banget ya. Sebenarnya babaknya lagi batin ngaten, tapi cuma di dalam batin. Hapunten Pak, aran kang soleh bagus atine. Ngendikane guru besar kita Allah yarham Romo Ki Haji Abdurrahman Wahid di dalam ngendika syairnya bahwa aran kang soleh bagus atine. Karena apa? Antara pengetahuan dan pengamalannya dia berjalan dengan seimbang. Monggo kita lihat di lingkungan sosial kita. Kita ini bisa menengeri. Kok menengeri? Meniteni. Kok meniteni? Mengamati. Kok malah iki buneng gone matur menyidikili. Menyelidiki. Menyidikili. Kita bisa mengamati Bu di lingkungan sosial kita. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi jabatannya, semakin tua umurnya, semakin banyak harta bendanya, malah justru dia semakin andap asor, semakin rendah hati, semakin lembah manah, jauh dari sifat sombong. Maaf nih Bu, orang sombong dari wajahnya aja udah kelihatan, apalagi dari segi ia berbicara, dari segi tingkah laku gerak geriknya, dari segi mimik wajahnya. Orang sombong eta ketara. Orang sombong, maaf, jalannya aja udah beda. Melakukannya karon dengar orang ngambah dalan. Ada Pak tetangga saya pergi haji, niatnya cuma kepengin diundang abah, tapi barang balik haji nggak ada yang panggil abah, akhirnya abuh kabeh awake. Maaf nih hapunten, orang sombong cuma kepingin dapat wah, cuma kepingin dapat sanjungan, cuma kepingin dapat pujian alias gila hormat. Padahal orang sombong, kata Nabi, ma min rajuli yata'adamu fi nafsihi wa yahtalu misyatihi illa la yaumil qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Orang sombong, pamer, membanggakan diri, tiadalah ia peroleh apa-apa kecuali murka yang amat sangat besar dari Allah dunia sampai akhiratna. Masya Allah, na'udzubillahi min. Maka dari cerita sombong ini saya ingat bahwa Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah adalah untuk menerima dawuh sholat. Tapi ternyata sewaktu Kanjeng Nabi Isra Mi'raj, di waktu yang sama ketika itu langit dan bumi lagi ada kisruh, lagi ada cekcok perselisihan. Kenapa langit bumi sampai kisruh Pak? Karena ternyata si langit eta pamer, si langit itu sombong. Langit dumehaken manggone di atas, ngenyek sama bumi karena bumi manggone nangisor. Langit ngenyek sama bumi begini Pak, mi bumi, weh, buminya jawab nun. Ya subhanallah, bumi di Sidaharja bisa ngomong ya Pak ya. Mi bumi, geh, tak gue ngerti. Aku karo kowe si mulia aku. Otomatis. Lah kok ke langit kan manggone nang dhuwur.
Luhur bahasa Sundanya naon Bapak? Luhur. Aku manggone di luhur. Aku ngomong Sunda lucu ya Pak ya. Ya serah sama Sunda. Belajar ya Pak ya. Hapunten Bapak. Aku manggone di luhur. Kowe manggone di handap. Betul Pak? Jelas aku karo kowe si mulia aku. Aku ke langit manggone di luhur, aku ke panggonan srengenge. Aku ke panggonan bulan, lintang para malaikat manggon-anggonku. Apa kowe ke panggonan srengenge? Ora ye. Jadi aku karo kowe jelas esilewi mulia aku mi bumi. Langit ngecek banget sama bumi Bu. Tapi dengan santainya si bumi sambil ngerokok pas. Cie Pak Lurah cie. Nyantai banget Pak Lurah. Iya Pak, bener Pak Lurah. Bumi itu santai banget jawabnya. Bumi jawab begini, ngit. Kok ngit ya Bu? Ngit. Ngit langit. Tak gue ngerti. Emang bener sampean manggon di luhur. Sampean ke panggonan srengenge ulang lintang para malaikat, saya akui memang betul. Tapi walaupun sampean manggon di luhur, tapi sampean gak punya apa yang saya punyai. Walaupun saya bumi manggone di handap, tapi gunung manggone nanggonku. Segara manggonang bumi, apa na segara manggonang langit? Angger segara manggon nanggonmu dela-dela utangit. Gunung segara manggon-anggonku, tumbuhan kewan manggoning bumi, menungsa sing kahanane warna-warna manggoning nang bumi. Ana sing ayu, ana sing ayu banget. Ana sing mancung, ana sing wong pesek aja ngenyek. Maaf yang pesek jangan tersinggung, karena pesek adalah mancung yang tertunda. Ayah yang mancung, ayah yang mancungnya ke dalam. Ayah yang ganteng, ada yang kasep pisan. Menungso sing kahanane warna-warna manggone nang bumi. Lan aku ge bumi pada manggon di handap, tapi abi ieu kepanggonan menungsa yang paling utama sealam dunia, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sampean kepanggonan Nabi orang it mulane dadi wong aja sombong. Dadi wong, dadi langit aja sombong. Bumi ngomong begitu sama langit. Akhirnya Pak, langit itu mikir, langit itu merasa sedih, langit langsung nangis Pak. Langit na, hapunten Pakku pernah lihat langit nangis Pak Ku? Mangkene iki grimis, loh. Pakku lucu deh cie. Gerimis itu bukan langit lagi nangis Pakku. Oh mungkin Pakku terinspirasi. Gerimis mengundang ya Pak ya. Iya, kusangkakan panas berpanjangan. Begitu ya Pak Lurah. Ya nggak saya terusin lah. Gerimis itu bukan langit lagi nangis Pak Lurah. Tapi ya lagi gerimis. Pokoknya langit nangis lah kata senigo. Wong saya juga belum pernah tahu. Langit nangis, akhirnya ngemis-kemis sama Allah supaya Kanjeng Nabi munggah ke ayunan, gini supaya ngambah langit. Langit itu kepingin diambah sama Kanjeng Nabi. Maka karena langit nangis-nangis, Kanjeng Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah kangge nampi dawuh salat. Dan supaya langit sama bumi tidak ada perbedaan, ben boten pada iren-irenan malih, ben ora pada padudonan. Maaf ibu bapak, ceritana memang sederhana, tapi luar biasa. Ternyata sekalipun jenengan kayak langit manggone di luhur, jenengan seorang piyayi, walaupun kepanggonan srengenge bulan lintang para malaikat, walaupun jenengan kasep, jenengan cantik, jenengan bengharnya benghar. Emang harus begitu ngomongnya ibu ya? Benghar. Benghar. Bener nih Pak? Benghar.
Susah banget ngomong Sunda, Pak. Aduh. Sampai keringetan ngomong Sunda. Walaupun jenengan sugi kepanggonan ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat, tidak seharusnya dan tidak sepantasnya buat sombong. Mergo napa? Eta semua titipan Gusti. Wong sombong bukti wali kayak langit, Bu. Langit kan tadinya pamer. Langit tadinya sombong sama bumi, tapi seketika itu pula Allah mau balikkan si langit yang tadinya pamer akhirnya jadi iri sama bumi, Pak Bu. Maka lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi juga nggak boleh sombong, Bu, nggak boleh buat pamer, apalagi sing ala rupane. Sholat ora pernah, gamah masjid boro-boro, pengajian ora doyan, sholat babar plotas, pengajian ora doyan, ngomongnya Allah watakala sifatnya Allah, sombong maning. Masya Allah, emang ada Pak orang begitu modelnya? Seur? Mana orangnya? Oh ya, Sidaharja tidak ada, cuma langka. Yang langka berarti anak ya Pak ya? Ya anak tapi nangka-nangkana, mungkin Sidaharja orang anak. Maaf, lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi barakenalan orang gue nenggo sombong. Apa men sing ala rupane salat ora tau ngibadah babar blas uripe pamer sombong ria. Emang kita siapa hel? Kurang kompak. Lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi barakenalan orang gue nenggo sombong. Apa men sing ala rupane salat ora tau ngibadah babar blas uripe pamer sombong ria. Emang kita siapa hel? Maaf ngapunten. Kanjeng Nabi seorang maksum. Kanjeng Nabi dijamin masuk surga. Nabi kekasihnya Allah, tapi tetap Nabi setiap malam sholat malam sampai kakinya bengkak. Lah kita ini apa ibu bapak? Maka lagi sing ayu gagah ilmu rezeki derajat pangkat sugi barakena lan tidak seharusnya buat sombong. Apa meneh sing alam meteta sugi ora ayu ora melarat iya, ngomongnya Allah wa ta'ala sifatnya Allah sedenge padu, sombong pamer urip maning. Ya maaf bahasana kasar pisan bapak, itu bener-bener namanya orang nggak sadar diri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Gusti Allah nyiptakan jin dan manusia tidak untuk yang lain kecuali hanya untuk beribadah dumateng Gusti Allah. Maka kita kudu sadar diri, karena ternyata kita Bu makhluk Allah yang paling sempurna bentuknya. Bukti nyata menungsai ke paling sempurna. Kita Pak menungsa tukul rambut, tapi kan sak badan gak tukul kabeh, tukulnya gon-gonan. Contohnya bapak ke sirah tukur rambut batuk batan tukur rambut ngisor batuk tukur rambut namanya alis ngisor alis beripat batan tukur rambut ning kelopak mata tukur rambut namanya ijab. Ijab ya Bu ya, Sundanya ijab, idab oh, tetap idab kirain ijab meripat kelopak mata tukur rambut idab ngisor meripat irung nggak tukur rambut nih sosor pangambung tukur rambut kumis bin brengos. Sensor kumis tutuk botan rambut pun sensor tutuk janggut tukur rambut jenenge jenggot. Ngisor jenggot tukul 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 rambut jenenge beda-beda, tukule nggon-nggonan lan gone tukul senenge nyelempet-nyelempet. Luh niku nikmat Bu, angger sawak badan kok tukul kabeh, kita tidak bisa membedakan mana monyet mana menungsa. Apa manusianya kayak monyet apa monyet kayak menungsa. Loh Allah desain kita bentuk luar biasa loh Bu. Alisna ibune subhanallah, bentuknya indah jumlah kali bentuknya turun. Jajal angger alis ibune ngadeg legejet nang tengah batuk. Loh ora kewes Bu, ngisor alis ada mata kita tidak kalah cantiknya, ada hidungna ada bodasna. Coba kalau maaf meripate babake putih kabeh, bali pengajian mendelik nang karangan bubar kabeh kancane. Subhanallah bisa keyip-keyipan ning bah. Ngene keyip-keyip karepe dheweke ora mawi diperintah, ora mawi dadak nyeklek saklar,
orang majek orang bayar keip-keip kabeh dheweke. Langgar melolor bermejene penyakitan, Bu. Subhanallah ngisam mripat ada hidung pangambung kita, ternyata hidung kita sangat seksi, madhape tang ngisor. Coba anggar madhape di luhur. Loh musim udan banjir irunge, Bu. Subhanallah ambekane bekewes, ambekane cantik banget, Bu. Mangsluk metu, subhanallah. Cobi anggere ambekane kita ukur mangsluk tok. Ukur metu tok dina-dina ambek, Bu. Ambekan bekewes mangsluk metu, cantik, hempas dateng lagi, ambekan bekaya Syahrini, Bu. Subhanallah ngisor hidung ada mulut kita, tidak kalah cantiknya ini mulut, bibir atas bibir bawah, ternyata mulut kita bentuknya turun. Coba kalau mulut kita bentuknya ngadeg, Masya Allah gone mengap kayak lawang, Bu. Iya jadi bayang nah kayak lawang. Sampai nih tangan ibu bapak, Allah menciptakan tangan kanan dan tangan kiri kita dilengkapi jari jemari cantik luar biasa. Ternyata niki jari lima fungsinya pun masing-masing. Ya jempol buat nunjukin barang yang bagus, ya telunjuk buat acung-acung barang sing sae, ya jari tengah karena memang tengah buat bantu jari tangan jari kanan kirinya, ya jari manis saking manisnya paling kewas paling cantik dinggoni ali-ali. Niku Pak Yai ali-aline sakeong-keong. Punten Pak Yai, nggak sengaja lihat tadi. Jari manis, saking manis saya paling cantik tinggoni ali-ali. Nah niki cilik dewek tapi paling dahsyat. Upalupil, sabar lah babake. Mumpuni bagi karo mikir. Upalupil, babake nggone ngendika jari udah kupil jari kelingking. Ngasih maaf pangapunten anu ayam lagi memeti ngendog apa ora sing kontrike jari kelingking, Bu. Sing guyu kayak kulina kayak Bak. Maaf hapunten ya ceritana jorok ibu bapak, tapi kita kan kadang tidak mikir sampai gudul sakmono, Pak. Kita tidak berpikir sampai sebegitunya, Bu, Pak. Itu kita baru cerita 2%. 2% dari raga kita, belum cerita jeroane, urung cerita alam semesta serengenge wulan lintang, belum cerita alam langit bumi saisine, ayat tumbuhan ayat hewan, cerita hewan, kewan kewan tengu. Ibu ngertos tengu? Sundana tongo ya, tongo pakai K apa enggak? Pakai K? Oh enggak, tongo what is a tongo? Oh cuma satu, what is a tongo eta tengunya. Ibu ngertos tengu? Ngertos tengu? Ngertos. Babake kenal tengu, bapak kenal tongo? Oh kenal dekat, Masya Allah. Saking dekatnya sampai nemplok ya Bak ya. Maaf nih kalau ibu lupa sama si tongo. Tongo eta hewan kecil warnanya berem. Warnanya berem.